Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Sehat? Alhamdulillah ya. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan juga alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali pada pagi hari ini untuk melanjutkan pembelajaran hari ini. Anak-anak, di tengah situasi pandemi seperti ini, kita harus tetap semangat gitu ya. Jangan sampai pada semangat ini hilang untuk melaksanakan kegiatan aktivitas sehari-hari kita. Walaupun kita tidak bisa pembelajaran secara langsung gitu ya, tetapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran secara daring seperti saat ini. Semoga pandemi ini juga segera berakhir gitu ya, agar kita bisa melaksanakan pembelajaran secara langsung. Nah, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu gitu ya, agar diberi kelancaran dan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu ya. Berdoa dimulai. Selesai. Anak-anak, untuk absennya Ibu sudah kirimkan link via WhatsApp ya, untuk diisi terlebih dahulu. Jangan sampai lupa ya untuk isi absennya, karena jika tidak isi absennya, berarti kalian tidak mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, lanjut ya. Materi pembelajaran hari ini tentang mobilitas sosial. Sebelum memasukinya, apakah dari kalian sudah mengetahui atau membaca tentang mobilitas sosial? Tidak lupa ya. Ibu share screen materi dulu. Nah, iya. Sudah muncul ya PPT dari Ibu. Ya. Nah, mungkin dari kalian punya pandangan gitu ya, apa mobilitas sosial, karena di sini ada gambar berbagai profesi gitu ya. Ada chef dan juga dokter, arsitektur gitu ya. Sebelum lanjut lagi, Ibu jelaskan dulu nih tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Yang pertama ini, diharapkan siswa memahami definisi mobilitas sosial, memahami macam-macam mobilitas sosial, memahami faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial, serta dapat menganalisis mobilitas sosial yang terjadi pada masyarakat setempat. Seperti itu ya anak-anak. Nah, di sini ya bisa disimak terlebih dahulu gitu ya, kisah singkat dan juga gambar pada PPT di depan ini. Ibu beri waktu 5 menit ya untuk membaca dan mengamatinya. Oke, baik ya. Nah iya, kisah singkat ini bisa juga masuk ke dalam contoh mobilitas sosial. Nanti akan kita bahas lebih lanjut gitu ya. Di mana kesuksesan Mas Put ini, ia sebagai seorang anak petani gitu ya, bisa melanjutkan jenjang sekolah yang lebih tinggi gitu ya. Karena ia berusaha untuk bisa menaikkan derajat keluarganya. Dan juga ia bisa membuka toko gitu ya, hingga memiliki 4 cabang. Dan juga bisa memperkerjakan lebih dari 200 pekerja gitu ya. Nah, di samping ini ada gambar gitu ya, direktur dan juga bawahannya. Pernah nggak sih kalian berpikir gitu ya, gimana sih seseorang bisa mencapai kesuksesan gitu ya? Contoh ini direktur. Pasti itu tidak mudah gitu ya yang dialaminya. Pasti butuh proses gitu ya, dimana awalnya itu ia sebagai karyawan biasa, dan karena menjalankan tugasnya ini sangat bagus gitu ya, telaten, bertanggung jawab, sehingga ia dinaikkan gitu ya menjadi direktur atau atasan seperti itu. Nah, oke. Kita memasuki yang pertama, yaitu pengertian. Di mana mobilitas ini berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Sedangkan kata sosial ini pada istilah tersebut mengandung makna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Mobilitas sosial ini merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Seseorang yang mengalami perubahan kedudukan atau status sosial dari suatu lapisan ke lapisan yang lain, baik menjadi lebih tinggi maupun menjadi lebih rendah dari sebelumnya, atau hanya berpindah peran tanpa mengalami perubahan kedudukan yang disebut mobilitas sosial. Jadi pada dasarnya ini, mobilitas sosial ini merupakan perubahan gitu ya, peran status seseorang secara vertikal ataupun horizontal. Di mana mobilitas sosial ini menggambarkan gitu ya, menggambarkan pergerakan perubahan
peran dan status seseorang yang terjadi pada masyarakat dari waktu ke waktu. Misalnya, Puput seorang karyawan ya biasa gitu, karena ia bagus gitu ya dalam bekerjanya, bertanggung jawab, telaten dan dia ini ya dinaikkan gitu ya staf yang lebih tinggi seperti manajer seperti itu. Nah yang kedua ini ada bentuk-bentuk mobilitas sosial. Ini dibagi berdasarkan dua tipe. Yang pertama ini berdasarkan tipe. Berdasarkan tipe ini memiliki dua mobilitas sosial. Yang pertama ini mobilitas sosial horizontal. Di sini dapat diartikan sebagai suatu peralihan individu atau objek-objek sosial lain dari kelompok sosial satu ke kelompok sosial lain yang masih sederajat. Dan di sini gerak sosial horizontal ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan dalam derajat kedudukan seseorang ataupun suatu objek sosial. Nah, jadi mobilitas sosial ini tidak menaiki mobilitas sosial naik atau turun karena ia masih sederajat gitu ya. Contohnya seperti pada gambar di sini, seorang presenter yang bernama Putra Nababan, ia sama-sama menjadi presenter, hanya saja berbeda pada stasiun televisinya. Nah, seperti itu ya. Yang kedua ini ada mobilitas sosial vertikal, yaitu pergerakan atau perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau turun ke tempat yang lebih rendah gitu ya. Nah, mobilitas sosial vertikal ini dibagi menjadi dua, yaitu mobilitas vertikal naik dan juga mobilitas vertikal turun. Nah, di sini ada contohnya gitu ya, di mana yang dulunya dia seorang pelajar SMA, karena ia memiliki cita-cita gitu ya, dan berusaha menggapai citanya, dan ia sekarang kini menjadi karyawan, seperti itu. Dan yang kedua ini, mobilitas sosial vertikal turun. Contohnya ini di mana dulu ia sudah menjabat gitu ya, staf tinggi gitu. Karena ia melakukan kesalahan atau pelanggaran gitu ya, otomatis ia akan diturunkan stafnya, bahkan dikeluarkan. Seperti contoh ini, ia dipenjara gitu ya. Mungkin sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, dapat dipahami ya anak-anak. Nah, yang kedua ini berdasarkan ruang lingkupnya, dibagi menjadi dua. Yang pertama ini mobilitas antar generasi, yaitu peralihan status sosial yang terjadi di antara dua generasi atau lebih dalam satu keturunan. Dalam mobilitas ini juga bisa terjadi gerak naik atau turun gitu ya. Seperti contohnya pada gambar di PPT ini. Dua generasi, yaitu di mana kakek, nenek, dan juga ibu, dan kita sebagai anak, seperti itu ya. Sedangkan mobilitas intragenerasi ini yaitu peralihan status sosial yang terjadi dalam satu generasi yang sama, di mana peralihan mobilitas yang ini juga dapat naik turun gitu ya. Contohnya ini seperti pada bagan PPT, yaitu ayah seorang petani, ibu seorang pedagang, dan ini anaknya memiliki naik turun gitu ya. Yang pertama ini anak pertama kerjanya sebagai pegawai, anak kedua ini manajer, dan anak ketiga ini direktur gitu ya. Nah ini merupakan satu generasi gitu ya, dan masuk ke naik turun karena anak pertama ini pegawai dan anak ketiga sebagai direktur gitu ya. Nah, selanjutnya ini ada faktor pendorong mobilitas sosial. Nah tentu pasti kenapa sih bisa terjadi mobilitas sosial? Tentu pasti ada faktor yang mendorongnya. Kenapa hal itu bisa terjadi? Nah, yang pertama ini ada individu. Faktor individu ini mengacu pada kualitas seseorang, baik itu dilihat dari segi pendidikan, ekonomi, penampilan, atau keterampilan pribadi. Jelas ya, faktor individu ini sangat berpengaruh, di mana ketika kita ingin melakukan sesuatu gitu ya, pasti kita punya impian atau niat yang bagus gitu ya. Nah ini faktor individu, seperti itu. Yang kedua ini faktor ekonomi. Keadaan ekonomi ini yang baik dapat mendorong individu untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya kayak gimana? Contohnya itu seperti karena ia memiliki ekonomi yang mendukung, ia pasti akan membuka usaha atau bisnis, seperti itu. Dan yang ketiga ini situasi politik, di mana
keadaan politik ini yang baik akan memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan mobilitas sosial. Contohnya ini seperti di mana masyarakat ini dibebaskan untuk memilih politik yang ia inginkan gitu ya. Gitu. Dan yang keempat ini ada kependudukan, di mana pertambahan penduduk ini yang terus berkembang menyebabkan kepadatan yang tinggi. Akibat dari kepadatan penduduk ini adalah terjadinya kemiskinan, pendidikan yang rendah, dan juga kesehatan yang rendah. Nah, dari hal itu mendorong terjadinya mobilitas sosial. Kenapa? Karena pemerintah ini agar bisa terjadinya urbanisasi untuk berpindah tempat gitu ya. Di mana di kota ini kan banyak untuk meluang untuk mencari pekerjaan yang baik gitu ya, yang mapan seperti itu. Tentu pasti ada faktor penghambat mobilitas sosial ya. Kenapa bisa terjadi menghambat? Yang pertama itu karena kemiskinan. Keterbatasan ekonomi seorang individu dapat menghambat dirinya untuk mencapai status sosial tertentu dan lebih dihormati oleh masyarakat luas. Tentu ya, jika keadaan ekonomi kita yang kurang mendukung, pasti kita akan susah untuk melakukan mobilitas sosial karena tidak mempunyai biaya dan juga pendidikan yang juga rendah. Seperti itu. Dan yang kedua ini perbedaan jenis kelamin atau gender. Di mana pada masyarakat tertentu yang kental dengan budayanya ini yang disebut patriarki atau disebut didominasi oleh laki-laki akan cenderung merugikan perempuan dalam melakukan mobilitas sosial. Karena kan kebanyakan wanita ini dipandang rendah gitu ya oleh lelaki. Padahal wanita ini bisa melakukan sesuatu. Dengan terjadinya perbedaan jenis kelamin ini menghambat seseorang untuk melakukan mobilitas sosial seperti itu. Dan yang ketiga ini diskriminasi, di mana adanya diskriminasi ini atau pembatasan sosial dapat membuat individu dengan latar belakang suku, etnisitas, ras dan agama minoritas mengalami kesulitan untuk melakukan mobilitas sosial vertikal naik. Karena dengan adanya pembeda ini, ia akan sulit gitu ya untuk mencapai atau melakukan mobilitas sosial seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada saluran mobilitas sosial. Tentu pasti ada saluran ya. Kenapa bisa terjadi mobilitas sosial? Yang pertama ini ada institusi pendidikan, di mana tingkat pendidikan ini dianggap sebagai faktor penting yang dapat meningkatkan status sosial seseorang. Contohnya seperti apa sih institusi pendidikan seperti yang kalian lakukan seperti ini? Contohnya, dia bisa, contohnya itu kita bisa melaksanakan sekolah sampai jenjang perguruan tinggi gitu ya. Nah, dengan selesai dari tamat perguruan tingginya ia pengetahuannya itu ya kembangkan gitu ya untuk melakukan mobilitas sosial seperti itu, karena institusi pendidikan ini sangat penting gitu ya untuk melakukan mobilitas sosial, karena dengan memiliki pengetahuan dan pendidikan yang kita miliki, otomatis kita akan mengalami atau melakukan mobilitas sosial seperti itu. Nah, okay. Selanjutnya ini saluran mobilitas sosial yaitu organisasi politik. Organisasi politik ini seperti partai politik merupakan saluran yang memungkinkan individu untuk melakukan mobilitas sosial vertikal. Misalnya, seorang anggota partai politik yang memiliki profesional dan juga memiliki dedikasi yang tinggi, itu akan mempercepat status yang semakin tinggi juga dalam partainya. Yang dimana sampai akhirnya ini menjadi anggota Dewan Legislatif, seperti itu. Dan yang terakhir ini ada organisasi profesi. Sebenarnya ini hampir sama dengan institusi pendidikan. Organisasi kalian atau profesi ini seperti Ikatan Dokter Indonesia, Perguruan Republik Indonesia, memungkinkan orang untuk mendapatkan status sosial tertentu dan mendapat pengakuan dari masyarakat setempat. Nah, selanjutnya ini ada status dan peran mobilitas sosial. Status sosial, menurut Fayer Polak, status ini dimaksudkan sebagai kedudukan sosial seorang oknum dalam kelompok serta dalam masyarakat. Status sosial ini memberi bentuk dan pola pada interaksi sosial, sedangkan menurut
Linton, status sosial ini adalah sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang dalam masyarakatnya. Nah, jelas ya, status sosial ini di mana kita ini mempunyai hak dan kewajibannya yang bisa kita jalankan gitu ya. Dan peran mobilitas sosial. Peran sosial ini merupakan eksekusi dari hak, kewajiban, tugas, atau tanggung jawab seseorang yang sesuai dengan status sosialnya. Dengan demikian, peran sosial ini ditentukan oleh status sosial. Apabila apa yang dikerjakan oleh individu selaras dengan status atau posisinya di masyarakat, maka individu tersebut sedang memainkan peran sosialnya. Jadi, peran mobilitas sosial di sini yaitu di mana ketika ia statusnya misalnya dia seorang direktur gitu ya. Nah, perannya ini ia memiliki hak dan kewajiban yang harus dijalankannya. Seperti itu. Nah, di sini juga ada jenis-jenis status sosial. Yang pertama itu ada atribut status, yaitu status yang digariskan. Maksudnya ini adalah status yang digariskan yaitu keturunan. Contohnya ini seperti seorang anak bangsawan gitu ya. Ia sangat dihormati gitu karena diwariskan dari orang tuanya yang menjadi bangsawan. Seperti itu. Yang kedua ini ada achieved status, yaitu status yang diusahakan. Nah, contohnya ini gampang sekali gitu ya yang bisa diambil. Contohnya misalnya, ketika kita ingin memiliki impian untuk mencapai bisa sekolah ke perguruan tinggi, gitu ya. Yang itu ada usahanya gitu ya, untuk melanjutkan ke S1, yaitu ia harus menyelesaikan kuliahnya terlebih dahulu agar bisa lulus menjadi sarjana, seperti itu. Dan yang ketiga ini ada assigned status, yaitu status yang diberikan. Maksudnya ini adalah di mana seseorang ini berjasa gitu ya dalam masyarakat karena ia sudah berjuang dan juga dapat penghargaan karena ia sudah menjadi pahlawan gitu ya di masyarakat setempatnya, seperti itu. Nah, tentu pasti ada dampak mobilitas sosial gitu ya, entah dampak positif atau negatif. Nah, dampak positifnya ini ada dua, anak-anak. Yaitu yang pertama ini mendorong seseorang untuk lebih maju, kesempatan untuk pindah dari strata satu ke strata yang lain, menimbulkan motivasi yang tinggi pada diri seseorang untuk maju dalam berprestasi agar memperoleh status yang lebih tinggi. Dan yang kedua ini mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik dengan mobilitas masyarakat selalu dinamis bergerak menuju pencapaian yang tujuan yang diinginkan. Tentu gitu ya, dampak positif ini mendorong seseorang untuk lebih maju, untuk mencari kesempatan, bisa meluangkan untuk bisa lebih maju gitu ya, untuk mencari mobilitas sosialnya. Nah, di positifnya ini tentu ada dampak negatifnya, yaitu menimbulkan konflik sosial antar individu yang berbeda kelas, antar kelompok yang berbeda latar belakang suku, etnisitas, ras, dan agama, serta konflik antar generasi. Dan juga berkurangnya solidaritas dan ikatan sosial antar kelompok masyarakat. Ya, tentu pasti akan berkurangnya gitu ya, solid dari satu teman yang lainnya, seperti itu. Dan juga menimbulkan kompetisi yang menyimpang. Misalnya ia bersaing gitu ya untuk meraih jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Nah, itu akan memiliki kompetisi yang menyimpang gitu ya. Entah itu ia akan melakukan sesuatu yang tidak diinginkan, seperti itu. Dan juga menimbulkan gejala psikologis seperti kecemasan dan ketakutan. Tentu ya. Nah, seperti itu anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Mengingat waktunya sudah mau habis, sebelum Ibu akhiri atau Ibu tutup, Ibu ada sedikit kuis nih atau tugas individu yang akan kalian kerjakan di rumah. Tugas ini bertujuan agar kalian bisa lebih dalam lagi untuk memahami apa itu mobilitas sosial. Ibaratnya kalian menguasai kembali gitu ya pelajaran hari ini yang didapatkan. Tugas ini dikumpulkan melalui VGCR ya. Nanti akan Ibu buatkan dulu tugasnya. Kalian jangan lupa dikerjakan ya, minggu depan dikumpulkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu tutup? Ya, baik ya. Sudah dapat dipahami semuanya ya? Ya, baik. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Terima kasih.